adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian hari Minggu ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Efesus pasalnya yang pertama ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru. Demikian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh sambil mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Allah yang penuh kasih, kami kembali datang kepadamu seraya mengucap syukur atas kehidupan yang kau berikan sampai saat ini. Dan memohon kepadamu pertolonganmu, supaya kami ketika kami mendengarkan suaramu dalam pembacaan Alkitab dan khotbah yang akan disampaikan, Engkau yang memimpin hambamu di dalam persiapannya dan juga di dalam penyampaiannya saat ini. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya Tuhan memakainya. Begitu juga untuk kami semua yang berada di dalam kebaktian ini. Biarlah kami ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh berlaku di dalam kehidupan kami saat kami mendengarnya. Dan terlebih saat kami di dalam kehidupan kami setiap hari dapat melaksanakannya seperti yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada kebaktian hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari ini, hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita peringati. Dan yang menjadi tema khotbah kita dalam kebaktian minggu ini, terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dan anak-anakku, bagaimana keadaan
Bapak Ibu Saudara, pekan ini tentu saja kita selalu mengatakan selalu luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bacaan kita tadi dari Injil Yohanes pasal 17 ini, kita sudah membacanya, diberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hal ini kurang lebih sama dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, The High Priestly Prayer. Namun Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat uraian dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat-ayat tersebut ada 3 pokok doa Yesus selain doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang pertama, pada ayat 1 sampai 5, Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Di dalam bagian ini ada 2 hal yang disampaikan, yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya telah memuliakan Sang Bapa dan kini telah tiba saatnya Sang Bapa mempermuliakan Sang Anak, yaitu dirinya. Hal ini dikatakan karena ia akan segera mengakhiri karya dan pekerjaannya di tengah dunia ini dan menuju salib, yaitu peristiwa sengsaranya. Tuhan Yesus melanjutkan dengan menyatakan apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup dalam pengenalan akan Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dirinya sebagai yang telah diutus oleh Bapa sendiri. Hidup kekal itu artinya ada dalam pengenalan Sang Bapa di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya di ayat 6 sampai 8 kita mendengar Yesus menyampaikan bahwa di dalam pekerjaannya ia telah menyatakan nama Sang Bapa kepada semua orang, terutama mereka yang kemudian menjadi percaya. Mereka inilah yang kemudian disebut milik Sang Bapa melalui Sang Kristus dan telah hidup menurut firman-Nya. Mereka inilah yang kini benar-benar percaya bahwa Sang Anak datang dari Sang Bapa yang telah mengutusnya. Yang kedua, pada ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dengan jelas ia mengatakan dia berdoa bukan untuk dunia. Dia berdoa untuk mereka yang telah menjadi miliknya. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala miliknya adalah milik Sang Bapa. Dan sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Sang Bapa. Bahkan melalui keberadaan orang-orang percaya inilah Tuhan Yesus telah dipermuliakan. Tuhan Yesus menyampaikan alasan permohonannya untuk Bapa memelihara orang-orang yang ditinggalkannya nanti. Karena ia sadar tidak akan lagi lama berada di dalam dunia untuk bersama-sama secara fisik dengan murid-muridnya. Seperti yang disampaikan di ayat yang ke-11. Yang ketiga, pada ayat 20 memang bukan bacaan kita, tetapi pada ayat 20 ditekankan bahwa Tuhan Yesus berdoa juga bagi orang-orang yang percaya kepadanya oleh karena pemberitaan mereka. Mereka ini maksudnya adalah para murid. Jadi yang dimaksud dalam permohonan doa Yesus meliputi pemeliharaan kepada para murid yang akan ia tinggalkan secara fisik, maupun juga orang-orang yang percaya kemudian kepada Tuhan Yesus yang masih tinggal di dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu orang-orang percaya ini tidak akan mengalami hidup yang mudah.
oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Karena dunia tempat orang-orang percaya ini tinggal adalah dunia yang membenci mereka. Sebab iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membacanya nanti di ayat 14. Untuk itulah Tuhan Yesus meminta agar Sang Bapa memelihara orang-orang percaya ini, bahkan supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Alkitab ini kita melihat hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa yang begitu erat. Dalam doa ini kita melihat bagaimana komunikasi yang mesra dan dekat dengan Sang Bapa. Komunikasi yang dekat, bagaimana hubungan yang erat Yesus dengan Bapa, Yesus dengan murid-muridnya, serta orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid kemudian. Saudara-saudara, dari doa ini kita dapat belajar dan mengetahui dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus selama dia di dunia hadir dan berkarya telah melaksanakan tugasnya supaya orang memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dirinya sebagai yang telah diutus oleh Sang Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita hidup percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah berkomunikasi atau kita jarang berdoa kepada Tuhan, maka bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dan jarang berkomunikasi dengannya? Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Oleh karena Tuhan Yesus tahu bahwa untuk menjadi pengikutnya dan hidup dalam firman-Nya itu tidak mudah. Dunia membenci Kristus Yesus. Makanya Tuhan Yesus disalibkan, mengalami penghukuman dan kematian. Dan pasti mereka yang percaya kepada Yesus juga dibenci oleh dunia ini. Hal ini dapat kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Hambatan, kesulitan, tantangan, bahkan aniaya yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Itu semua adalah karena iman kepada Kristus. Kita bisa juga membacanya di Yohanes pasal 16 ayat 33. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka yang terpanggil menjadi pengikut Kristus juga terpanggil untuk menderita oleh karena nama Kristus. Yang kedua, penghiburan dan pengharapan orang percaya adalah Yesus sendiri yang telah mengalahkan dunia ini dan memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya ketika mengalami berbagai macam tantangan, ancaman, bahkan penderitaan. Bacaan kita mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah meminta kepada Sang Bapa, yaitu supaya Bapa memelihara, menjaga, dan merawat setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan takut dan gentar dengan keadaan yang mungkin terjadi. Tetapi berbahagialah sebab upah kita besar di sorga. Tentu saja asalkan penderitaan yang dialami tersebut adalah karena kebenaran dan bukan karena ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara, kita terpelihara dalam kasih setia Tuhan.
Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bencana yang sedang kita hadapi bersama-sama tidak hanya menjadi penderitaan kita saja, tetapi juga penderitaan dari seluruh dunia. Maka tindakan yang baik, tindakan yang tepat, tindakan yang bijak adalah bagaimana kita bersama-sama memelihara kehidupan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita mengerti, kita tahu bahwa dampaknya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Maka perwujudan cinta kasih Allah yang sudah kita terima adalah bagian tugas kita sekarang untuk menyatakan cinta kasih Allah itu kepada sesama kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memelihara dalam kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat pengantar persembahan kita pada kebaktian minggu hari ini adalah terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami mempersembahkan sebagian apa yang telah Kau berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, sehingga dapat terpakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat terpakai dengan baik Tuhan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap apapun pelayanan kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Ya Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang setia kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami anak-anak-Mu seringkali jatuh di dalam dosa, bahkan meninggalkan-Mu untuk sesuatu hal yang seringkali kami anggap lebih penting. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, supaya kami juga menyambut kasih setia Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dalam kehidupan kami, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, di dalam situasi kami yang tak kunjung selesai, bencana penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ada situasi yang membuat kami semakin tertekan. Sudah banyak orang yang mengalami stres dan juga mengalami skeptis, sehingga tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi. Apakah dia akan menderita sakit ataukah tidak. Tetapi Tuhan, kami sungguh tahu bahwa situasi yang sedang kami alami ini adalah situasi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami boleh berseru kepadamu dan memohon pertolongan bagi Tuhan kepada apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami, apa yang sedang dilakukan oleh gugus tugas yang ada di setiap provinsi dan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu RT dan RW. Mari Tuhan Kau pimpin dan sertai mereka yang memimpin dan membuat kebijakan, sehingga mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang harus menunggu keluarganya tidak dapat mendampingi oleh karena sakit penyakit, maupun khususnya bagi mereka yang menderita COVID-19 ini ya Tuhan. Mendengar ceritanya kami mengalami membayangkan situasi yang berat dan situasi yang mencekam. Tapi kami boleh percaya kepada Tuhan. Engkau yang memakai para medis, security, bahkan mereka yang meninggal dunia oleh karena penyakit ini juga tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal sebagai seorang manusia. Para penggali makam dan juga para petugas yang lainnya. Kami mohon Tuhan memimpin dan menyertai pemerintah dan masyarakat, khususnya Cikarang, Bekasi, dengan situasi saat ini ya Tuhan. Di hari perayaan saudara-saudara kami umat Islam, kiranya mereka juga ada dalam limpah dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dengan bijaksana merayakan hari sukacita mereka dengan berhikmat dan juga dengan penuh kebijaksanaan. Kami membawa saudara-saudara kami dalam kehidupan jemaat Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kedukaan oleh karena berbagai hal.
Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang bersuka cita dengan sederhana merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka untuk seterusnya. Keesaan gereja-gereja di Indonesia dan pelayanan PGI yang biasanya dapat kami lakukan secara bersama-sama setiap minggu keempat yang dekat dengan hari ulang tahun PGI, yaitu tanggal 25 Mei. Untuk tahun ini tidak dapat kami adakan, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk menyatukan bersatu hati di dalam gerak bersama gereja-gereja di Indonesia. Kami juga memohon kepada Tuhan bagi para lansia dalam persekutuannya dan pelayanannya di jemaat-jemaat. Kiranya Engkau sungguh tahu kebutuhan mereka dan sungguh mengerti situasi yang sedang mereka hadapi menjelang hari-hari Tuhan memanggil mereka. Kuatkan dan berikan penghiburan kepada mereka. Kami memohon kepada Tuhan, khususnya bagi Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Pasundan Wilayah Bogor, beserta komisi-komisi dan pelayanannya. Kami bawa mereka semua ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga apapun saat ini, berbagai macam program kerja yang dialihkan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kiranya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Kami berbahagia oleh karena kami adalah milik-Mu, sehingga kami juga boleh mengaku, kami boleh berseru kepadamu sebagai Tuhan yang memiliki kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, baik dari yang balita, sekolah dasar, remaja, pemuda, maupun mereka yang memasuki usia dewasa. Kami serahkan kehidupan mereka selanjutnya, baik dalam sekolah mereka maupun juga di dalam kegiatan belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Kami serahkan seluruhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa yang kami boleh panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup kebaktian ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440. Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai
saudara-saudara.